Apa katanya motivator itu, ketika kamu kemudian menginginkan sesuatu gitu, udah nggak usah pikirin caranya bagaimana gitu. Nah, bagaimana kemudian kita tahu saya harus belajar skill apa kalau nggak tahu caranya? Itu gimana perspektif Pak Wayan soal hal ini? Dia yang dimaksud jangan pikirkan itu setelah selesai. Pertama, ketika kita membidik sasaran kan kita fokus, fokus pikiran kita, fokus panca indera kita, fokus tubuh kita kepada apa yang kita bidik. Setelah kita lepaskan anak panah, pada saat itu kita nggak mikir lagi, karena nggak ada gunanya lagi, pikiran udah lepas kan. Iya. Saya kan juga pernah sih wawancara seorang praktisi yang dia itu bisa nyerang, menyakiti orang dari jarak jauh. Itu hanya dengan modal kekuatan pikiran. Cara kerjanya bagaimana sehingga kok bisa terhubung, direspon sama semesta gitu Pak. Gampang sih, kita semua udah bisa semua. Pikiran, Iya. kan itu abstrak tuh. Iya. Kemudian dia menunjukkan, pikiran itu kan kecerdasan. Lalu dia menunjukkan menjadi energi. Energi suara, energi elektromagnet, energi cahaya. Lalu materialisasi menjadi sebuah wujud. Saya masuk ke termin selanjutnya, Pak Wayan. Ya. Bicara tentang pikiran, gitu. Dalam banyak dialog spiritual sekarang itu kan senantiasa berbicara tentang kesadaran. Gitu. Pikiran itu jangan diturutin terus, gitu. Jadi seolah-olah pikiran itu rendah banget gitu derajatnya, gitu ya. Ada yang lebih besar yaitu kesadaran gitu. Kita disuruh stay di kesadaran terus yang melampaui pikiran dan perasaan gitu. Even kita pengen berlimpah juga harus stay ke sana terus gitu. Karena percuma kamu narik ngetrack menggunakan pikiran, tetapi kamu basisnya adalah basis kekurangan gitu. Itu yang saya sering dengarkan dialog-dialog dengan beberapa narasumber begitu. Tapi pada kenyataannya yang saya lihat sih, kalau kita misalnya, karena hidup itu juga kita nggak munafik butuh yang namanya materi gitu ya. Saya kesana kemari lihat mereka yang nge-track dengan pikiran, dengan keyakinan, itu tuh ya hasilnya luar biasa semuanya. Saya pengen ini sebenarnya dalam resolusi pandang Pak Wayan Mustika itu kira-kira bagaimana soal pikiran dan kesadaran. Iya. Pikiran itu kan jembatan antara tubuh dan jiwa. Nah, jadi kalau dibilang manunggaling kawula Gusti ini, manusia itu sebagai roh adalah kawulu bagi Gustinya, yaitu Tuhan, roh yang lebih besar, roh yang lebih agung. Roh dalam diri kita adalah Gusti bagi kawulu. Kawulu itu siapa? Pikiran. Si pikiran itu pengabdi dari roh harusnya. Pikiran sendiri adalah Gusti bagi kawulu, yaitu tubuh. Ya. Jadi kalau manunggal, mereka akan berjalan selaras. Jadi tubuh dan pikiran itu hanya tools bagi si pengguna ini. Jadi yang salah itu pikiran apa si pengguna? Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kesadaran, sang roh itu sudah punya kesadaran. Tetapi kalaupun dia punya kesadaran, dia hidup dalam tubuh manusia yang tidak memiliki pemikiran, bisa nggak dia? Iya, itu nggak bisa. Aku mikir gitu sih. Contoh misalnya, ada orang stroke, mengalami kelumpuhan, atau mengalami amnesia, atau mengalami penyakit Parkinson, atau mengalami gangguan lah, demensia, atau mengalami kekacauan lah fungsi otaknya. Dengan fungsi otak yang terganggu organiknya, maka pikirannya juga terganggu. Mau roh kayak apapun hebatnya, tapi tinggal dalam tubuh manusia yang tidak mempunyai kemampuan berpikir, apa gunanya? Gini. Maka kesadaran itu saat ini ya, tidak usah ada muluk-muluk dulu. Yang saat ini yang diperiksa kesadaran itu adalah pikirannya, respon si otak. Makanya contoh begini, kalau ada orang kecelakaan, jedak, tabrakan, koma,
atau pingsan dibawa ke UGD, yang direspon tuh verbal, eye movement. Jadi eye verbal movement. Jadi gerakan. Kenapa gerakannya diperiksa? Disuruh ngangkat kaki, kalau dia nggak mau ngangkat kaki, ngangkat tangan, berarti dia nggak dengar. Semua tentang fungsi otak yang diperiksa. Setelah fungsi otaknya ketahuan, ada masalah, baru kita akan mulai, oh ini kesadarannya nggak bagus. Kesadarannya nggak bagus, kenapa? Karena dia nggak bisa lagi menggunakan otaknya untuk menggerakkan tubuh, pikiran, tubuh panca inderanya. Untuk bicara, untuk mendengar, untuk melihat. Nah, orang yang secara spiritual dianggap kesadarannya kurang, adalah mereka yang tidak mampu menggunakan pikirannya untuk menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, menggerakkan tubuhnya, menggunakan panca inderanya sesuai yang diperintahkan oleh yang punya. Nah, itu contoh. Makanya masalahnya sekarang di pikiran ini mau digunakan untuk apa? Nah, selalulah punya tesis dan antitesis. Pikiran itu mempunyai kekuatan yang bisa baik, bisa buruk. Pikiran perlu ditajamkan, bukan dibiarkan tumpul. Dia seperti pisau bagi petani, bagi tukang daging, bagi petani perlu sabit. Tapi sabitnya mau dipakai apa? Apa dia pakai bunuh orang? Apa dia pakai sabit ini bersih-bersih? Itu tergantung juga. Pikiran kita ketika tajam dia pakai apa? Karena pikiran yang tajam bisa dipakai untuk mengetrek siapapun, mengetrek apapun. Untuk tujuan apa? Itu masalahnya sekarang. Nah, yang kita tidak boleh lakukan adalah menggunakan pikiran, jangan salahkan pikiran, menggunakan pikiran, mengikuti perintah. Nah, perintah siapa nih? Nah, jadi dalam ajaran yoga Patanjali, pikiran itu disebutnya mana, dia ada di tengah-tengah. Kalau angkanya 5 kayak gini, pikiran itu di sini, Mas. Pikiran di sini. Rohani itu di sini. Anggaplah gitu ya, pikiran itu di sini. Ini pikiran, dia melayani tubuh, melayani ruh. Kalau dia terlalu banyak melayani tubuh, tubuh juga disebut materi atau disebutnya buta, maka sifat-sifat pikiran akan cenderung ke sifat-sifat buta, sifat-sifat material. Maka di sini apa? Ada kebutuhan mendapatkan harta, tahta, cinta, seperti hewan-hewan umumnya. Nah, kalau dia dipakai lebih banyak ke urusan ini, muncullah yang disebut ahamkara, ego. Ego diikuti reaksi juga ego. Reaksinya berupa fight or flight kalau nggak dapat harta, tahta, dan cinta. Tapi kalau pikiran digunakan sebagai tools untuk lebih banyak belajar tentang dirinya sendiri sebagai ruh, maka si pikiran akan mendapatkan kecerdasan budi. Lebih dalam lagi belajarnya, dapatlah dia cita, yang disebutnya apa? Kesadaran murni. Di sini tempatnya. Jadi bukan pikiran yang salah, pikiran itu alat. Mau dipakai untuk lebih kepada tubuh, apa lebih kepada ruh. Kalau kepada tubuh, maka dia butuh ini. Dia akan mendapatkan kecerdasan akal budi yang bisa dipakai untuk menciptakan kemakmuran bagi kehidupan, atau dipakai untuk cita, kesadaran murni. Faktanya kita hidup di alam material, alam dunia, maka kita harus menggunakannya seimbang. Ke tubuh iya, ke rohani iya. Kalau terlalu ke rohani, ngapain kita di sini? Di sini kan tempat praktek. Ruh kita turun ke bumi, ke alam material untuk praktek material. Kalau kita nggak praktek menggunakan pikiran kita untuk kebutuhan material secukupnya, apa di sini mati aja udah. Kan kita di sini untuk praktek, di alam sana berteori. Karena di sana nggak ada, kalau orang praktek kan butuh bahan-bahan, butuh material-material praktek. Nah, material-material itu kan di alam materi dapatnya. Kalau kita di sana mau berimajinasi menciptakan A, B, C, menciptakan alam, kan hanya imajinasi. Materialisasinya di mana? Hanya di alam material lah kita bisa bermaterialisasi, karena di sana hanya alam energi kan. Alam hologram di situ, alam fata morgana. Ya. Selama ini gitu ketika seseorang belajar tentang kesadaran, itu tuh selalu pikiran itu disalahkan terus, karena pikiran loncat sana, loncat sini, khawatir katanya juga
dari pikiran, takut juga sumbernya dari pikiran gitu. Yang menggunakan siapa? Nah, itu sebenarnya yang menggunakan siapa, loh ya? Iya, iya kita juga yang menggunakan, gitu. Kita itu sebagai Nah, contohnya gini, ada tubuh menggunakan pikiran, ada pikiran menggunakan pikiran, ada pikiran digunakan oleh sang ruh. Kalau tubuh menggunakan pikiran, apa katanya? Aku lapar nih, bawain makanan. Oke, si pikiran datang, pergi ke tempat makan, ke dapur, mengikuti apa perintah tubuh. Sampai di dapur, yang dilihatnya apa? Mulailah pikiran menggunakan pikiran. Kok makanannya ini saja? Nah, udah masuk wilayah pikiran digunakan oleh pikiran. Karena dia minta ini itu. Begitu pikiran digunakan oleh ego, makanannya ini aja, terus diambil makanannya, dibuang lah, udah. Mulai menggunakan ego. Tapi kalau pikiran digunakan oleh ruh, apa yang terjadi? Udah, belajar bersyukur apapun adanya. Toh juga semua makanan itu pentingnya hanya di, enak tidaknya hanya di sini. Setelah itu bukan urusanmu. Itu misalnya. Maka orang yang mampu seperti itu, apapun makanannya dia terima. Yang penting ada makanan. Karena tubuh dan jiwa itu polos. Apapun diberikan akan diolah sama dia. Kita berikan racun diolah, kita berikan makanan diolah, nggak cocok dibuang sama tubuh. Jiwa juga sama, nggak cocok dibuang. Tapi yang menyimpan itu kan perasaan kita. Nggak mau melupakan. Yang lupa dan ingat kan pikiran kita. Nah, jadi kadang-kadang itu yang disalahkan itu bukan man behind the gun-nya, tapi gun-nya yang disalahin. Ya, gun itu pikiran kita. Yang sering disalahin pikiran, padahal siapa yang makainya harusnya. Nah, supaya kemudian senantiasa kita konsisten, roh yang selalu menggunakan pikiran, itu latihannya bagaimana, Pak Wayan? Terus terkonek. Terus terkonek dengan hati nurani kita untuk itu tadi, tetap menjaga eling dan waspada. Itu yang kita lakukan. Sebenarnya sudah diajarkan di Jawa, tetap eling dan waspada. Waspada itu apa? Waspadai ini tubuh menggunakan pikiran, apa ego menggunakan pikiran? Apa pikiran menggunakan pikiran? Gitu. Nah, menariknya begini ya. Karena saya kan awalnya bingung gitu ya. Saya tuh kan ketika trek kan murni hanya pakai kekuatan pikiran aja sih. Saya sering buktikan itu sejak dari SMA. Terus kemudian sekarang dapat pelajaran harus senantiasa stay di kesadaran gitu kan. Yang gue jadi maksud ya, kita sebagai oneness gitu ya, memposisikan diri sebagai ini layer sisi jadi satu gitu kan ya. Nah, sebenarnya cara kerjanya itu seperti apa sih, Bang Wayan? Saya kan juga pernah sih wawancara seorang praktisi yang dia itu bisa menyakiti orang dari jarak jauh. Itu hanya dengan modal kekuatan pikirannya. Bahkan dia datang di mimpinya, mempengaruhi orang sesuai dengan yang dia mau juga dengan kekuatan pikiran. Narik rezeki juga dengan pikiran. Itu tuh cara kerjanya bagaimana sehingga kok bisa terhubung, direspon sama semesta gitu, Pak. Gampang sih. Kita udah bisa semua. Pikiran. Kan itu abstrak tuh. Kemudian dia menunjukkan, pikiran itu kan kecerdasan. Lalu dia menunjukkan menjadi energi. Energi suara, energi elektromagnet, energi cahaya. Lalu materialisasi menjadi sebuah wujud. Contoh ini. Hanya dengan menggunakan itu kita bisa bikin orang nggak bisa tidur. Contoh nih, sudah banyak dilakukan orang. Ketika pikirannya tidak senang dengan kontennya si A, si B, si C, lalu dia gunakan energi cahaya yang muncul dalam HP, energi suara yang muncul menjadi kata-kata, yang mewujud jadi tulisan. Lalu dia komen buruk, orangnya nggak bisa tidur. Kalau orang nggak bisa tidur gara-gara ingat sama komennya dia yang menyakitkan, sakit orang itu. Sakit karena mengalami insomnia. Karena semua orang akhirnya bisa kan? Betul nggak? Nah, jadi sebenarnya kita sudah semua orang bisa melakukan kekuatan pikiran, tinggal mengucapkan kata-kata buruk, ya itu bisa. Bahkan dalam ilmu ajaran yang lebih sakti lagi, kalau mau menggunakan energi suara, hanya dengan 5 kata aja kita sudah bisa nyakitin orang. Yaitu apa? Ah, ih,
empat kata. Sudah sakit orang. Sudah bisa bunuh diri orang itu tanpa kita sentuh. Itu kan sakti itu. Contoh misalnya itu. Ada seorang ayah tuh, anaknya pengen beli HP. Pak, beliin HP gini. Baru aja. Si anak merasa tidak terisi kebutuhannya, lalu merasa hidup ini hancur, bunuh diri. Bapaknya mengeluarkan kata saja, anaknya mati. Bayangin. Tapi untuk menyembuhkan orang yang sakit hati, sakit ini, susahnya adalah membuat dia sampai mengeluarkan kata dengan penjelasan kita tentang kehidupan bla bla, sampai dia bilang dia akan selamat. Susah sekali menyembuhkan orang sampai dia menemukan kata Tapi untuk membuat orang sakit tinggal Kalau tidak percaya, nanti Mas Hendra kapan-kapan ada yang nonton ini keluar rumah naik motor, papasan sama orang di jalan, teriakkan kata ini, ntar bisa bunuh-bunuhan. Nah, artinya apa? Energi kata-kata itu bisa menyakitkan. Energi kata-kata yang ditulis itu kan mewujud menjadi orang tersakiti. Jadi intinya apa? Kecerdasan mematerialisasi menjadi apa? Gitu. Nah, jadi orang-orang dulu tuh karena tidak ada gadget, apa yang dia lakukan? Dia mematerialisasi kekuatan pikirannya dengan berimajinasi. Karena semua hidup ini kan dimulai dari visualisasi. Nah, kita bisa menggunakan itu, tapi sekarang dipermudah oleh teknologi. Dipermudah oleh teknologi. Benar. Teknologi ini, AI ini kita bisa mempermudah. Orang bisa senang berbunga-bunga hanya gara-gara apa? Dengan ini. Kita misalnya like, dia bikin status, kita like. Hanya dengan tekan like aja dia sudah berbunga-bunga. Wah, hari ini ada banyak yang nonton. Hidup ini sesimpel itu sebenarnya. Ya, nggak seserem yang wah ini harus kirim ini kirim itu. Semua orang sudah bisa kirim. Ya, kirim apa saja dengan energi kata-kata, energi cahaya mata gitu. Jadi mempengaruhi orang dari jarak jauh dengan kekuatan pikiran sangat rasional. Sangat rasional gitu. Orang gara-gara apa tuh saya lupa, saya nonton berita kemarin tuh. Saham Indonesia nilainya diturunkan gitu. Kan sudah langsung anjlok gitu. Seorang presiden itu hanya dengan mengeluarkan satu kata aja bisa hancur dunia. Gitu. Nah, aku pernah lihat nonton kontennya Pak Wayan bicara tentang law of attraction dalam konteks uang gitu ya. Banyak sih teman-teman yang sudah praktek luar tapi nggak berhasil gitu. Faktor apa saja yang menyebabkan dia tidak berhasil gitu? Iya, kalau gini, kalau kita ingin punya rumah, kita membayangkan ingin punya rumah seperti itu misalnya. Kalau bahannya nggak ada kan nggak bisa. Sebagaimanapun bagusnya visualisasi kita, kalau bahannya nggak ada ya nggak bisa. Tentu akhirnya dibutuhkan bahan-bahan. Misalnya ini kita mau membuat lahan pertanian, tapi lahannya nggak ada, atau ada lahannya, air nggak ada air, benihnya nggak bisa juga. Maka dengan law of attraction itu kita melakukan attract kepada apa saja, kita harus punya bahan-bahan. Inilah yang disebut dengan bahan-bahannya sebagai karma, tindakan kita. Ya. Tidak hanya butuh visualisasi, afirmasi, lewat ucapan, lewat pikiran, kita kan butuh sikap dan tindakan. Tindakan ini yang dimaksud saat ini ya? Ya, misalnya kita berbuat baik pada si A, si B, si C, dan seterusnya. Setelah kita berbuat baik pada mereka, suatu ketika kita ingin punya rumah, membayangkan gitu. Bahan kita nggak punya. Untuk beli pasir, itu kita nggak punya. Tapi bahan-bahan lain kita punya, yaitu apa? Tabungan karma baik pada orang-orang. Ajaran agama sudah mengajarkan kayak gitu. Makanya apa? Perbanyak amal ibadah. Perbanyak berbuat baik pada kehidupan. Itu tabungan energi, Pak. Tabungan energi positif. Nanti kalau kita butuh, mereka yang akan mematerialisasinya. Kan gitu. Iya. Ibaratnya begini, mohon maaf saya potong. Ya. Ibaratnya begini, kita ini dengan menggunakan kekuatan pikiran, ibarat menembak sasarannya udah tepat gitu. Betul. Tapi kita nggak punya pelurunya. Pelurunya nggak ada.
senapannya nggak ada. Baru visualisasi aja itu kena, ininya nggak ada. Maka kita harus banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Lagi-lagi kalau bicara tentang saudara empat, kebaikan pada orang lain itu kebaikan kita kepada saudara empat kita. Energi kolektif, kesadaran kolektif, empati kolektif. Kalau kita empati pada orang lain, suatu ketika kita butuh dia yang empati pada kita. Kan ada saatnya berbalik. Ada saatnya empati kita berbalik kepada kita. Sesederhana itu hidup sih sebenarnya. Cuman banyak orang ingin mendapatkan sesuatu secara mudah, dia tidak pernah mempermudah orang lain. Ingin dibantu, nggak pernah bantu orang lain. Gimana caranya coba? Nah, dengan melakukan imajinasi gitu ya, imajinasi katanya lebih penting daripada pengetahuan gitu kan ya. Betul. Nah, dengan melakukan imajinasi, dengan melakukan sugesti, dengan melakukan afirmasi, tapi kan ini sudah satu tahap lebih maju supaya kita benar-benar bisa geser ke tindakan gitu. Artinya ketika kemudian kita punya pikiran yang besar, maka dengan pikiran yang besar itu gitu ya, kita pasti akan konsekuensi logisnya akan melahirkan tindakan-tindakan yang besar pula. Iya nggak kira-kira Pak Wayan? Betul. Dalam semua agama itu pasti ada 3 kerangka: tatwa, etika, upacara. Misalnya di Islam, tatwanya ada dalam kitab suci, pengetahuan-pengetahuan, ajaran-ajaran. Kemudian etika ada dalam susila, bagaimana kita bergaul dan seterusnya. Kemudian ada dalam bentuk upacara, mendekat, pendekatan. Nah, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita mau attract, tentu kita butuh etik pengetahuannya. Kita harus punya Skill pengetahuannya apa? Misalnya, saya ingin membayangkan, ingin punya kapal, tapi kalau kita nggak mengerti kapal itu kayak apa kan, nggak punya pengetahuannya gimana coba? Lalu kita harus punya susilanya. Susila itu contohnya apa? Pernah berbuat baik pada orang-orang, bisa memperlakukan benda-benda dengan baik. Lalu upacaranya apa? Upacara itu lagi-lagi judulnya adalah apa? Acara mendekat. Semakin mendekatnya seperti apa? Dari hanya sekedar afirmasi, visualisasi, mendekatnya apa? Mulai kita lihat-lihat bangunan. Siapa tahu suatu ketika kita ketemu orang, Bapak ngapain terus tengok-tengok bangunan? Saya ingin punya toko tapi saya nggak punya uang. Siapa tahu suatu ketika semesta mempertemukan kita kepada orang yang punya toko tapi nggak tahu mau diapain. Oh, memang Bapak mau ngapain? Saya suka bisnis tapi nggak suka toko. Nah, kebalik. Saya suka punya toko tapi nggak suka bisnis. Bapak mau nggak pakai toko saya? Kita kerjasama. Lah, kan ketemu jadinya. Tapi kalau kita nggak melakukan pendekatan, mendekat ke arah apa yang kita inginkan, kan nggak dapat kita. Nah, itu contohnya. Jadi kan variabelnya kan banyak juga ya. Tidak hanya kemudian soal kekuatan pikiran aja gitu ya. Kita ada butuh yang namanya skill, kita harus punya trust gitu, dipercaya banyak orang. Betul. Tapi katanya katanya motivator itu ketika kamu kemudian menginginkan sesuatu gitu, udah nggak usah pikirin caranya bagaimana gitu. Nah, bagaimana kemudian kita tahu saya harus belajar skill apa kalau nggak tahu caranya? Itu gimana perspektif Pak Wayan soal hal ini? Dia yang dimaksud jangan pikirkan itu setelah selesai. Pertama, ketika kita membidik sasaran kan kita fokus. Fokus pikiran kita, fokus panca indera kita, fokus tubuh kita kepada apa yang kita bidik. Setelah kita lepaskan anak panah, pada saat itu kita nggak mikir lagi. Karena nggak ada gunanya lagi, pikiran udah lepas kan. Nah, artinya apa? Ketika kita menggunakan daya ajaib metafisik kita untuk nge-track sesuatu, gunakan pikiran kita sebaik-baiknya, kekuatannya. Itu yang disebut dalam bahasa di Bali, ngidupang hidup. Menghidupkan kekuatan pikiran kita, imajinasi kita. Setelah kita cukup waktu untuk melakukannya, udah melepas kepada semesta, let nature do the rest. Kenapa? We do the best already. Kita sudah melakukan yang terbaik. Sisanya terserah. Nah, pada saat kita berserah itu kita nggak mikir lagi. Itulah yang disebut pasrah. Ada saatnya kita pasrah, tapi ada saatnya kita bekerja keras. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Nah, berdoa itulah cara kita dengan apa? Doa yang kuat itu kan afirmasi, visualisasi, imajinasi, itu bentuk-bentuk doa itu. Kalau diwujudkan, maka visualisasi, imajinasinya mengambil wujud.
Seperti kita mewujudkan Tuhan, itu kan imajinasi kita yang kita materialisasikan. Seakan-akan Tuhan seperti ini. Kalau enggak, kalau kita nggak ada itu, ya udah kita bayangkan saja dalam pikiran kita, hanya visualisasi. Kayak gitu sih. Sederhana sebenarnya semuanya. Makanya di dalam kitab suci selalu kita disuruh berpikir. Ya, kalau nggak berpikir kan kita nggak manusia. Manusia itu kan manasya. Berpikir. Makhluk yang bisa berpikir. Kalau nggak digunakan pikirannya, sama dengan gajah yang nggak punya belalai, apa yang bisa dikerjakan oleh gajah yang nggak punya belalai, nggak punya gading gitu.